persembahan toh. Jangan lupa ya, bawa persembahanmu, masukkan di dalam kaleng ini. Terus disimpan deh. Nanti kalau gereja sudah buka, kalian bisa bawa kalengnya ke gereja. Itu kan untuk pekerjaan Tuhan. Oke deh, selamat ibadah. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Nah, sebelum kita mulai belajar sekolah minggu kita hari ini, kita sama-sama buka ibadah kita dengan doa terlebih dahulu ya. Ayo semuanya lipat tangan, tutup mata, doa pimpin doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang cerah yang Kau boleh berikan pada setiap kami. Terima kasih untuk perlindungan-Mu pada setiap kami hingga hari ini kami boleh tetap sehat dan juga mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan sertai pada hari ini, pimpinlah saya yang akan memimpin ujian dan juga yang akan bercerita. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Dan Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, tahu kan siapa yang menciptakan kita semua? Ya betul, Tuhan yang menciptakan kita. Tuhan menciptakan kita, Tuhan menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Tuhan ada di mana-mana. Ketika kita butuh pertolongan, seharusnya kita hanya datang dan bersandar kepada Tuhan. Nah, lagu yang satu lagu yang mau diajarkan kepada kalian, nah judul lagu ini adalah When I Go. Karena kemanapun kita berada, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Nah, kita sama-sama belajar lagu ini ya. God gave me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in His Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. Mudah kan adik-adik? Kita coba sekali lagi ya. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in His Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in His Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me, 'cause He loves me, 'cause He loves me. Benar adik-adik, Tuhan mengasihi kita. Nah, apalagi ini sudah dekat Natal loh. Ingat kalau Natal kita merayakan apa? Iya, kita merayakan Tuhan Yesus yang datang ke dunia untuk menebus dosa kita. Nah, Tuhan Yesus sudah begitu mengasihi kita loh dengan datang ke dunia dan menebus dosa kita. Apa yang harus kita lakukan? Kita juga harus mengasihi Dia dengan taat dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ada satu lagu yang berjudul Aku Kecil Tapi Berharga. Walaupun kita kecil, tapi kita berharga bagi Tuhan sampai Tuhan mau datang ke dunia untuk menebus dosa kita. Kita nyanyi lagu ini sama-sama ya. Aku kecil tapi berharga. Aku kecil tapi berharga, karena Yesus mengasihi
manusia, anakku menjadi anaknya. Terima kasih, ku panjatkan padamu Tuhan. Terima kasih, kau sungguh baik padaku. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi adik-adik sambil mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Aku kecil tapi berharga, karena Yesus mengasihiku. Dia membangun diriku, hapus air mataku. Tuhan Yesus sayang padaku. Aku kecil tapi berharga, karena Yesus tebus dosaku. Jalani ke dunia menjadi manusia, anakku menjadi anaknya. Terima kasih, ku panjatkan padamu Tuhan. Terima kasih, kau sungguh baik bagiku. Terima kasih, ku panjatkan padamu Tuhan. Terima kasih, kau sungguh baik bagiku. Kau sungguh baik bagiku. Nah, saya serahkan kepada Lasse yang akan bercerita. Hai adik-adik, senang sekali hari ini Lasse dapat bercerita kembali untuk kalian. Sebelum Lasse bercerita, mari sama-sama kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan sudah menyertai kami untuk bisa mendengarkan kembali cerita-Mu Tuhan. Tuhan pimpin Lasse yang akan bercerita dan juga bantu kami semua untuk bisa mengerti dan memahami firman-Mu dan bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, Lasse mau bertanya, apakah kalian pernah merasakan rasa haus yang begitu luar biasa? Mungkin karena kalian sudah lelah dan kebetulan kalian lupa bawa air dan kalian tidak menemukan air di mana-mana. Pasti rasanya tidak nyaman dan tidak enak. Atau mungkin kalian kelaparan dan kebetulan makan di rumah tidak ada makanan dan tidak ada orang-orang di rumah. Nah, apa yang terjadi? Kalian pasti merasa, aduh, enaknya bisa makan ini, enaknya bisa makan itu. Nah, hari ini Lasse juga ingin bercerita tentang bangsa Israel yang mengalami hal-hal itu. Nah, kita mulai ceritanya dari waktu bangsa Israel berangkat dari Laut Teberau yang dibelah oleh Tuhan. Nah, dari situ akhirnya mereka pergilah harus melewati sebuah padang gurun. Padang gurun itu adalah padang gurun Shur. Nah, di padang gurun itu mereka berjalan selama 3 hari lamanya. Mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Nah, seperti kita tahu padang gurun itu penuh dengan pasir dan kering dan begitu panas. Susah sekali mendapatkan air di sana. Maka mereka tidak dapat air selama 3 hari. Mereka pasti merasa kehausan. Nah, akhirnya mereka sampai ke sebuah tempat yang bernama Mara. Nah, tetapi mereka juga tidak bisa minum air di tempat itu. Kenapa? Karena air itu pahit rasanya. Jadi ada air tapi rasanya pahit adik-adik. Nah, itulah sebabnya di tempat itu disebut Mara, karena airnya itu pahit. Nah, lalu
bangsa Israel mulai mengeluh. Mereka mulai mengeluh kepada Musa. Kenapa kamu membawa kami keluar dari Mesir? Di Mesir kami bisa minum dengan puas. Di sini kami kehausan. Kami sudah berjalan lelah, tapi kami haus. Nah, akhirnya Musa berseru, berbicara kepada Tuhan. Dan Tuhan akhirnya menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Nah, di sanalah diberikan Tuhan peraturan-peraturan kepada bangsa Israel ini. Yaitu Tuhan mau supaya bangsa Israel ini taat sama Dia, percaya sama Dia dengan sungguh-sungguh, dan mengikuti apa yang Tuhan ajarkan. Nah, maka Tuhan akan menyertai dan menjaga mereka. Nah, disitulah mereka mendengarkan semua apa yang Tuhan inginkan melalui Musa. Nah, sesudah itu mereka melanjutkan perjalanan mereka. Mereka menuju ke tempat yang bernama Elim. Nah, di Elim ini waktu mereka sampai di Elim ini berbeda. Nah, di situ begitu banyak air. Nah, padahal mereka sudah hampir sampai di Elim, tapi mereka mengeluh sebelum sampai. Ternyata di Elim ini banyak air, banyak juga pohon korma. Mereka bisa makan dan minum di sana. Seandainya mereka bisa menahan sedikit lagi. Nah, Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang lebih baik. Tapi mereka tidak bisa sabar. Mereka mengeluh sama Tuhan. Nah, waktu mereka berjalan lagi, mereka berangkat dari Elim lagi, mereka pergi. Dan akhirnya mereka bertemu lagi dengan padang gurun yang kering. Nah, kali ini padang gurunnya bernama padang gurun Sin. Ini terletak di antara Elim dan Gunung Sinai, tempat yang akan mereka tuju untuk ke depannya. Nah, di padang gurun ini mereka berjalan lagi jauh. Nah, kali ini tidak ada makanan adik-adik. Mereka mulai kelaparan. Mereka kembali bersungut-sungut. Mereka mengeluh lagi sama Tuhan. Aduh, kenapa kita dibawa pergi keluar dari Mesir? Mereka mengeluh kepada Musa. Mereka kasih tahu Musa bahwa, aduh Musa, kenapa kau bawa kami keluar? Kami kelaparan di Mesir, setidaknya kami bisa makan. Kami tidak perlu kelaparan seperti ini. Nah, lalu akhirnya Musa kembali bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Nah, akhirnya Tuhan bilang apa? Tenang, sore ini Tuhan akan memberikan mereka makanan. Dan setiap pagi juga seperti itu. Nah, setiap petang Tuhan akan memberikan mereka daging dan roti setiap pagi. Wah, begitu luar biasa adik-adik. Diberikan makanan. Bagaimana caranya Tuhan berikan mereka makanan? Dan akhirnya datanglah sore hari. Apa yang terjadi adik-adik? Banyak burung puyuh yang datang di perkemahan mereka. Seperti janjinya Tuhan, mereka diberikan makan daging. Mereka tangkap burung puyuh itu dan mereka makan. Setiap sore itu terjadi adik-adik. Tuhan menyediakan mereka makanan. Setelah mereka kenyang, mereka tidur. Keesokan paginya, waktu mereka bangun, ada roti yang muncul di padang gurun yang kering itu. Bayangkan, di padang gurun bisa muncul roti. Rotinya itu tidak tumbuh adik-adik, tapi ada seperti embun. Embun itu muncul setiap pagi. Nah, dia muncul setiap pagi, roti ini. Roti ini bernama mana. Roti ini manis rasanya seperti madu. Wah adik-adik, begitu luar biasa Tuhan menyertai bangsa Israel ini. Setiap pagi mereka makan roti, Tuhan sediakan dan mereka tidak pernah kekurangan. Dan setiap sore mereka disediakan daging. Mereka bisa makan, mereka bisa menikmati apa yang Tuhan sediakan. Nah adik-adik, dari cerita ini kita bisa belajar bahwa Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan menyediakan yang kita butuhkan. Asal kita taat dan mau dengar-dengaran sama Tuhan. Kita percaya, kita harus sungguh-sungguh percaya sama Tuhan. Jangan ragukan Tuhan. Seperti bangsa Israel yang meragukan Tuhan. Mereka mengeluh kehausan, padahal sedikit lagi mereka akan sampai ke Elim yang begitu banyak air. Katanya ada 12 mata air, bayangkan adik-adik. Mereka bisa minum sampai mereka puas. Tapi karena ketidaksabaran mereka, karena ketidaktaatan mereka, mereka mengeluh sama Musa. Tuhan menyediakan. Tuhan tetap menyediakan. Karena Tuhan mengasihi bangsa Israel. Begitu juga kita. Tuhan mengasihi kita semua adik-adik. Nah, tapi
Tapi kita harus taat dan percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan menyediakan yang terbaik bagi kita. Percayalah sama Tuhan. Ya adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami untuk dapat selalu taat dan percaya kepada Tuhan. Karena penyertaan Tuhan selalu ada bagi kami. Tuhan selalu menyertai kami, menjaga kami. Dan kami bersyukur untuk semuanya itu. Karena itu ajar kami untuk dapat selalu taat dan selalu percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan bagi kami, sekolah kami, orang tua kami, keluarga kami. Terima kasih untuk semuanya itu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik.